Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Untuk memberikan keberkahan pertemuan kita, mari kita mulai dengan baca suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin tilawahnya diwakili Ummul Quran ya. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, ini pertemuan online kita yang pertama. Sebenarnya kita bisa pernah ketemu offline, tapi ini mungkin yang untuk banyak orang, untuk semua yang ingin belajar tentang saham, kita mulai walaupun dengan beberapa orang, nggak apa-apa, nanti biar yang lain mengikuti saja. Nah, ini acaranya bincang-bincang saja, ringan, santai, tapi tetap ada materi yang penting dibutuhkan untuk teman-teman yang ingin berdagang saham atau berkecimpung di pasar modal ya. Nah, nanti yang memberikan materi ini yaitu Bapak Arif Imawan, SH, MH, CM, SHEL. Nanti kita tanya beliau itu opo ibu, CM itu sentimeter atau apa. Baik, mempersingkat waktu kami persilakan kepada Bapak Arif Imawan memberikan materinya. Nanti bisa langsung tanya jawab teman-teman, karena ya ini bincang aja santai, semoga bermanfaat. Kami persilakan Pak Arif langsung di take over. Mas Dimas, untuk slide-nya bisa ditampilkan, dah? Bisa. Hostnya dong. Bisa. Kan sudah co-host, Pak Arif. Semuanya bisa menampilkan, ini Ustaz. ya? Oh, ini ya? Iya. Share, Ustaz. Muncul enggak? Siap. Investasi vs inflasi. Muncul ya? Ya. Sambun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahu ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu lewat Zoom. Ini sebenarnya dadaan karena saya sendiri ya baru kenal sama Mas Dimas beberapa waktu yang lalu. Itu nggak sengaja ya, loh kok main saham? Main saham lah, yo akhirnya ketemu gitu. Itu secara singkatnya seperti itu. Jadi akhirnya kemarin kita ketemu di Surabaya, kopdar singkat. Akhirnya ya apa kalau kita bikin komunitas gitu. Semoga nggak apa-apa, kita belajar bareng bersama gitu. Di sini yang mungkin baru ketemu dengan saya, perkenalkan nama saya Arif Imawan. Jadi kalau SHMH insya Allah sudah tahu ya, itu S1 sampai S2, CM itu bukan sentimeter, tapi Certified Mediator. Jadi itu pendidikan khusus yang saya dapat, kompetensi mendamaikan orang-orang yang bersengketa. Kalau SHEL itu bacaannya Shell ya, itu singkatan dari Syariah Economic Lawyer. Karena profesi saya sebagai lawyer, lawyer itu seperti dokter itu punya spesialis masing-masing, ada penyakit paru, ada penyakit dalam, ya, dan sebagainya. Ya kalau di lawyer itu saya di bidang ekonomi syariah, jadi ada hukumnya sendiri. Diulangi Pak, Syariah Economic Lawyer. Lawyer. Nah,
SHEL. Ya, betul. Ya, siap. Itu. Lanjut. Jadi ini sekilas tentang CV saya. Mungkin kita seumuran ya. Saya usianya baru 42 tahun. Jadi tinggal di Menganti, bisa nomor kontak saya ini ada WA juga. Kalau di IG-nya Arif Imawan, di Facebook-nya juga Arif Imawan, di Twitter juga Arif Imawan. Nggak pernah pakai akun-akun nama-nama samaran. Bisa pertemanan di sana. Saya kopian sama ini tadi karena barusan pulang kondangan. Gitu. Nah, ini nanti bisa dibagikan lah atau bisa difoto sebentar, nggak apa-apa itu. Nah, aktivitas saya sehari-hari sebagai lawyer, blogger, karena saya juga punya blog, sering menulis berkaitan dengan hukum maupun investasi. Terus saya juga trader, yaitu dagang saham juga. Dan yang keempat, traveler. Saya itu senang main-main, senang jalan-jalan. Jadi hobi itu bisa dapatkan duit. Jadi ketika ada klien itu, saya ke sana, sekalian saya minta fasilitas rekreasi gratis. Jadi kemana-mana gratis gitu, Mas. Jadi cari yang gratis-gratis. Oke, itu sekilas perkenalan dari saya. Lihat ya, ini guru, murid, dan gua. Tampil ya? Halo? Ya, tampil Ustaz. Tampil ya? Oke. Ya. Guru, murid, dan gua. Jadi di sini saya akan membantu teman-teman semuanya berkaitan dengan membuka mindset kita tentang pasar modal. Jadi ini ada seorang guru dan 3 murid. Guru ini menyuruh ketiga muridnya untuk masuk gua. Dan si guru ini berpesan, "Wahai muridku, ya guru, di depan itu ada sebuah gua. Masuklah kalian bertiga ke dalam gua tersebut. Nanti apabila kalian menjumpai sesuatu, menemui sesuatu, kamu boleh mengambil, kamu juga boleh tidak. Apabila kamu mengambil sedikit saja apa yang kamu temukan dalam gua tersebut, kamu akan menyesal. Andai kata kamu mengambil banyak, juga akan menyesal. Dan andai kata kamu tidak mengambil apapun juga, kamu juga akan menyesal. Jadi kalau mengambil sedikit menyesal, mengambil banyak menyesal, tidak mengambil juga menyesal. Karena 3 murid ini sami'na wa ata'na, maka masuklah ke dalam gua. Bertiga, bergandengan itu. Dan ternyata di dalam gua itu pekat, gelap gulita, karena nggak ada pencahaya. Salah satu seorang dari mereka terjatuh. Rupanya salah satu murid tersebut tersandung batu. Dan beberapa menit kemudian atau beberapa detik kemudian, teman yang kedua juga terjatuh kesandung batu. Teman yang ketiga juga tersandung batu, jatuh juga. Jadi ketiga-tiganya jatuh. Karena dalam kegelapan akhirnya meraba-raba. Apa itu? Batu apa itu? Salah satunya memegang bongkahan batu. Dan dia teringat pesan gurunya, kata guru tadi, kalau saya menemukan sesuatu, maka saya boleh ambil sedikit. Tapi nanti saya menyesal. Tapi kalau nggak ngambil, menyesal. Ngambil banyak, menyesal. Ya udahlah, aku ngambil sedikit. Gitu. Akhirnya diambil sedikit, 1 bongkah batu. Terus temannya yang kedua juga teringat pesan gurunya. Akhirnya ia ngambil sak gendongan gini, diambil. Terus temannya yang ketiga, aku nggak ngambil lah, karena gua ini kalau ditelusuri itu akan jauh. Nanti siapa tahu nanti ketemu saya akan ngambil lagi. Gitu. Akhirnya ketiganya memiliki tafsir sendiri-sendiri. Mengambil juga menyesal, tidak mengambil pun juga menyesal. Akhirnya mereka terus melakukan perjalanan menyosori gua tersebut. Dan ternyata gua tersebut itu seperti melingkar ini.
Nah, akhirnya dia keluar dari pintu yang tadi ia masuk dan ketemu gurunya lagi. Alhamdulillah guru, kami sudah menyelesaikan tugas masuk dalam gua. Setelah itu, apa yang kalian temukan wahai muridku? Ternyata masing-masing terbelalak. Karena yang ngambil banyak tadi, yang ia gendong tadi, ternyata bongkahan emas yang banyak. Yang ngambil cuma satu kepel tadi, juga emas. Yang satu tidak ngambil apa-apa. Akhirnya, loh, ternyata ini emas, wahai guru. Kalau begitu, izinkan kami, wahai guru, untuk masuk lagi ke dalam gua. Ketahuilah, wahai murid-muridku, di dalam gua sudah tidak ada emas yang engkau cari. Tadi kan sudah aku sampaikan, kalau kamu mengambil sedikit akan menyesal, mengambil banyak akan menyesal, dan tidak mengambil pun akan menyesal. Pelajaran apa yang bisa kita dapat dari cerita guru, murid, dan goa ini adalah sebuah goa ya, itu ibaratnya lautan pasar saham atau pasar modal yang ada di Indonesia. Itu gelap gulita apabila kita tidak punya petunjuk apapun juga. Kita pengen menjadi investor, pengen menjadi trader, tapi kalau nggak ada petunjuk dari guru, ya itu kita akan kesulitan. Toh dapat petunjuk dari guru pun sudah diweling, ya ngambil sedikit menyesal, ngambil banyak menyesal, tidak akan menyesal. Berarti yang membuat diri kita itu bisa berhasil, membuat diri kita itu gagal, itu bukan dari arahan guru. Guru hanya menunjukkan saja, tapi eksekusinya ada pada diri kita. Jadi dalam pembuka ini saya ingin menyampaikan, apa yang saya sampaikan ini adalah dasaran mengetahui tentang pasar modal. Terutama kalau judulnya itu adalah investasi dan inflasi, nanti akan saya jelaskan. Tapi ini adalah kelanjutan, nanti berkelanjutan ke teknikal, ke fundamental. Nah ini adalah sebagai pembuka mindset kita tentang ilmu pasar modal. Nah, kalau goa itu adalah pasar modalnya, emas itu adalah hasilnya. Jadi di pasar modal itu ada yang berhasil banyak, cuan banyak, ada yang cuan secukupnya, ada yang nggak dapat cuan dan akan menyesal. Nah, itu di pasar modal seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu. Saya gambarkan sebuah kisah guru, murid, dan goa. Nah, sebelah ini. Sebagai pembuka, ini ada sebuah kisah, yaitu kisahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kita semuanya pernah mendengar kisah, yaitu Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf itu dipenjara karena ia tidak salah, karena dia difitnah oleh Zulaikha. Tapi suatu ketika sang raja bermimpi ketemu dengan kerbau yang gemuk-gemuk, setelah itu ketemu dengan kerbau yang kurus-kurus. Seluruh ahli nujum, seluruh penasihatnya nggak ada yang bisa menafsirkan mimpi. Dan ternyata yang bisa menafsirkan mimpi adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun diminta untuk menghadap raja untuk menafsirkan mimpi. Apa yang Nabi Yusuf katakan? Qala tasra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasanya. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan sebulir kecuali sebulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi perlambang mimpinya sang raja adalah 7 sapi yang gemuk-gemuk itu adalah 7 tahun masa subur, masa panen. Jadi seluruh pertanian di negara Mesir itu gemah ripah loh jiunawi. Tapi setelah itu akan masa tibanya 7 tahun adalah masa paceklik. Nah, ini adalah cara yang diajarkan oleh Nabi Yusuf kepada kita sebagai umat Islam yang meyakini 25 Rasul. Karena nabi-nabi itu sebenarnya sebagai ibroh, sebagai suri tauladan, tinggal kita itu bisa menangkap nggak dari kisah-kisah itu. Yang pertama,
Saran Nabi Yusuf adalah hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan. Ini adalah growth, berkembang. Jadi kalau kita punya kelebihan, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dihabiskan untuk makan, tapi ditabung, diinvestasikan. Bisa berupa saham, bisa berupa properti, bisa berupa emas, yang itu akan berkelanjutan, bisa menahan inflasi. Terus dikatakan lagi, maka apa yang kalian panen tetaplah pada tangkalnya. Jadi kalau ada tanaman itu berbuah dan sebagainya, itu yang diambil buahnya, pohonnya biarkan, karena nanti akan panen lagi, jangan dibabat sampai pohonnya. Ini menyimpulkan, mengajarkan bahwa Nabi Yusuf itu mengajarkan kepada kita untuk protection, memproteksi keuangan kita, harta benda kita. Ya. Kalau ini diibaratkan sebagai SBN, surat berharga negara. Ya. Istilahnya obligasi lah. Kalau kita beli obligasi kan modal kan kita tetap dapat bunganya. Terus kecuali sedikit untuk kalian makan. Jadi yaitu tadi, kalau kita punya harta jangan habis untuk konsumtif. Ya. Investasikan itu. Kita makan ala sekedarnya aja. Kita makan di restoran mewah. Ya. Saya kalau jamu teman-teman itu, terutama klien itu ya kadang ya di IBC ikan bakar Cianjur gitu. Sekali makan bisa 1.500.000 itu. Tapi kan nggak setiap hari. Cuma ada momen-momen tertentu. Padahal makan di situ sama makan di lesian biasa, guraminya juga sama. Cuma tempatnya saja yang menjadi itu mahal karena fasilitas. Jadi kita belajar mindset cara berinvestasi dari Nabi Yusuf. Nah, nanti kita bisa kupas tuntas dalam sesi tanya jawab. Tapi intinya itu ya. Jadi intinya itu jadi ketika kita dapat rezeki jangan dihabiskan, diinvestasikan. Terus kita juga meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah yang mengajarkan kepada kita dinul Islam. Dan Rasulullah kita ketahui sejak kecil usia 12 tahun sudah menjadi pedagang. Bahkan ketika beliau sudah menikah, sudah menjadi nabi, beliau itu bukan hanya seorang pedagang, beliau juga seorang investor. Dikisahkan sebuah kisah, Rasulullah itu punya ladang yang luas sekali. Ketika itu ada orang Yahudi nggak punya pekerjaan, akhirnya ditawarin, silahkan engkau garap lahanku, tanahku ini, tapi nanti hasil dari panenan itu saya 50%, kau 50%. Itu diajarkan seperti itu. Emas, ya. Karena waktu itu Rasulullah memberlakukan dinar dan dirham sebagai alat tukar. Karena apa? Emas itu adalah tidak tergerus dengan inflasi. Ternak, beliau juga punya ternak karena beliau juga seorang pengembala dulunya seperti itu. Jadi inilah yang diajarkan oleh Nabi kita agar umatnya kaya, jadilah pedagang, jadilah investor, ya. Punya emas, cadangan emas yang luar biasa banyaknya dan lain sebagainya. Dan sekarang yang punya cadangan emas banyak itu siapa? Amerika. Yang paling banyak, makanya ia menjadi negara yang super power. Dan cara berinvestasi pun itu diajarkan oleh sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Kita sering dengar suatu ketika di Madinah, umat Islam itu kesulitan air. Akhirnya baginda Rasulullah SAW mendengar bahwa sahabat-sahabat itu kaum muhajirin maupun kaum ansor itu kalau mengambil air itu ke sumurnya Yahudi, ya, dengan membeli mahal sekali. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan sahabatnya, wahai sahabatku, siapakah di antara kalian yang bersedia membeli sumur Yahudi itu untuk kepentingan umat Islam? Majulah sahabat
Utsman bin Affan, saya ya Rasulullah akan saya beli sumur Yahudi itu. Keesokan harinya Utsman bin Affan itu datang ke Yahudi itu, wahai si Fulan, saya mau beli sumur ini. Apa kata si Yahudi? Nggak bisa. Kalau sumur ini engkau beli, maka ya, saya tidak akan dapat penghasilan, rugi saya. Tapi karena kecerdikan dan kecerdasannya sahabat Utsman bin Affan, ia menawarkan, begini saja, gimana kalau sumur itu kita paruh? Saya beli separuh. Jadi satu hari ini engkau yang ngelola, satu hari berikutnya saya yang mengelola. Si Yahudi ini tertarik. Bagus, bolehlah. Tapi beli dengan 12.000 dinar. Oke, akhirnya dibeli oleh sahabat Utsman itu seharga 12.000 dinar. Jadi hari ini si Yahudi itu jualan air, mereka ngambil keuntungan. Besoknya Utsman yang ganti jualan air. Tapi pas waktu Utsman bin Affan jualan air, itu harganya dimurahkan. Otomatis orang akan berbondong-bondong pergi ke sumur itu pas harinya yang jaga Utsman bin Affan. Kan lebih murah. Besoknya Yahudi lagi jualan. Kok tambah sepi pelanggannya gitu. Makin hari pelanggannya makin sepi. Dan ternyata di hari berikutnya Utsman bin Affan bukan hanya memberi harga murah, tapi menggratiskan untuk kaum muslimin semuanya. Pada hari saya menjaga sumur ini, kalian gratis ngambil sepuasnya. Akhirnya keesokan harinya, hari berganti hari, si Yahudi ini hanya menunggu sumur tanpa ada pembeli. Kenapa? Karena orang-orang berbondong-bondong mengambil air itu pas harinya Utsman bin Affan. Akhirnya ia pasrah, dijuallah sumur tersebut sepenuhnya kepada Utsman bin Affan dengan harga 8 dinar. Murah sekali. Kalau bahasa dalam saham itu dapat harga ARB gitu. Itulah kecerdikan sahabat-sahabat ketika berdagang, ketika bisa mengendalikan ekonomi. Jadi kalau kita itu mengikuti Sirah Nabawiyah, tarikh, belajar sejarah nabi-nabi terdahulu, kenapa Nabi Sulaiman kaya, kenapa Nabi Yusuf itu pandai mengelola keuangan, kenapa dakwahnya Rasul itu menggema ke seantero dunia, sahabat itu kaya raya. Ya, kita tinggal ngambil teladan-teladan mereka, ambil cara mereka dan terapkan di dalam kehidupan kita. Kesalahan terbesar umat Islam itu adalah karena minimnya literasi kita membaca sejarah, mengambil ibroh dari para sahabat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sekilas sejarah dari Rasulullah SAW dalam berbisnis, berdagang, dan itu pun yang dilakukan oleh para sahabat. Itu tadi sekilas untuk membuka wawasan kita berkaitan bahwa ternyata Islam itu luar biasa. Islam itu nggak ada matinya. Islam itu mengajarkan kekayaan. Cuma kita sebagai umatnya saja yang malas mempelajari, mengitibai, meneladani para sahabat dan para Rasulullah SAW. Materi yang diberikan kepada saya adalah inflasi dan investasi. Tadi saya baca bahwa investasi bisa mengalahkan inflasi. Jadi di materi ini saya sekedar sharing aja. Sharing pengalaman yang pernah saya alami. Karena kalian di dalam surat Al-Saff dikatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Janganlah kamu bisa mengatakan sedangkan kamu tidak bisa mengerjakan apa yang engkau katakan. Jadi berkaitan dengan inflasi ini karena saya sendiri mengalami inflasi, ya. Dan bagaimana cara menghadapinya ini akan saya jabarkan. Inflasi itu adalah kenaikan kebutuhan ya pokok itu secara menyeluruh. Jadi setiap tahun itu terjadi inflasi.
setiap tahun itu terjadi inflasi, ada kenaikan harga. Dulu nggak ada istilahnya nominal uang 50.000 itu nggak ada. Setelah itu zaman Pak Harto ada nominal 50.000. Dulu juga nggak ada nilai 100.000, sekarang sudah ada 100.000. Dulu saya waktu sekolah tahun 80-an, ya, sangu ke sekolah itu cuma Rp25, kadang Rp10, karena kerupuk pun masih Rp5, tapi sekarang kerupuk itu Rp500. Dulu OT-OT itu harganya cuma Rp50, sekarang sudah Rp2.000, Rp3.000. Nah, itulah yang dinamakan inflasi. Ya. Kenaikan kebutuhan ya, setiap tahunnya, dan itu yang menjadi krisis, resesi, dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomong masalah krisis, resesi, inflasi, itu ada bab khusus. Karena materi yang diberikan adalah berkaitan investasi bisa mengalahkan inflasi. Jadi gini, kita ambil contoh, saya ambil contoh, dulu tahun 2015, ya, harga beras itu 8.000. Sekarang tahun 2022 itu harga beras itu sudah 12.000. Ya, selama 7 tahun. Berarti setiap tahunnya itu ada kenaikan 7%. Jagung, bagi yang punya burung, ya, itu kan manuk-manuk pakai jagung ya. Yang punya ayam itu pakai jagung. Dulu 2.000 per kilonya, sekarang sudah 5.000. Berarti kenaikan selama 1 tahunnya itu 21%. Gula, yang kita bikin kopi, bikin teh seperti ini sambil minum, bismillahirrahmanirrahim, rasanya bisa manis. Ya. Itu dulu harganya 8.000. Sekarang harganya sudah 14.000. Berarti gula ini per tahun kenaikannya itu bisa 11%. Migor, minyak goreng. Dulu tahun 2015 itu 7.500. Sekarang sudah menjadi 24.000. Berarti kenaikannya per tahun 31%. Nah, kalau dulu kita punya uang ya 100.000, ini tadi saya barusan pulang kondangan itu, orang tingkepan itu, ya kalau 100.000 zaman dulu kita bisa belikan beras, bisa belikan gula, bisa belikan minyak, ya, dan jajan-jajan lain sebagainya itu dapat banyak 100.000. Sekarang cuma dapat berapa 100.000. Jadi itulah inflasi. Nah, sekarang investasi. Investasi itu apa? Ya, tadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal itu, ya, investasi ya, kita bahasanya apa ya? Menaruh sesuatu barang dan itu mengharapkan imbal balik yang lebih besar. Itu investasi. Ya, return atau ya imbal balik ya, bahasanya seperti itu. Nah, jenis-jenis investasi itu ada deposito, ada properti, ada reksadana, ada emas, dan saham. Itu adalah jenis-jenis investasi. Deposito nanti bunganya berapa, ya. Saham returnnya berapa, ya. Reksadana returnnya berapa, properti kalau setiap tahun dijual harganya berapa, emas pun berapa kalau per tahunnya. Tadi di pembukaan sudah saya sampaikan, saya sekedar sharing apa yang saya alami ketika menghadapi inflasi dengan investasi. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan, jangan hanya sekedar teori, tetapi kita sudah melakukan atau mengalami. Tadi kan jenis-jenis investasi tadi yaitu ada deposito, saham, properti, reksadana, dan emas. Ya. Ini kan foto saya. Itu baru saya foto kemarin karena disuruh untuk bikin materi kan. Tak tunjukkan, ini investasi saya. Ini tabungan saya, ada BSI, Mandiri, BCA, ya, BNI. Ya. Nah, kalau saya punya tabungan, saya juga punya deposito. Deposito saya mulai dari BRIS, dulu di BRIS. Mulai awal itu dulu pernah nyoba deposito di BRIS itu 20 juta.
setahun itu dapat 700.000. Ini yang saya alami ya, saya alami. Emas. Ini foto anak saya di toko emas. Alhamdulillah sejak tahun 2005, ya, ketika usia pernikahan saya 5 tahun, anak pun masih 1 waktu itu. Saya bersama istri itu hingga detik ini itu setiap bulannya menabung emas. Dulu pernah nabung EO Agul dulu itu. Setelah itu saya nggak pakai EO Agul lagi, cenderung ke perhiasan lagi. Itu saya rutinkan, nabung emas. Jadi deposito saya pernah, tabungan pernah, emas pun sampai sekarang saya punya. Investasi tanah. Ini kalau di Zoom, yang ini investasi tanah ini sengaja saya tunjukkan kepada peserta Zoom ini, peserta belajar saham ini. Saya praktek, bukan hanya teori, tapi saya praktek. Ini kalau dibesarkan ya, nggak bisa membesarkan ini ya. Oh bisa. Ini kalau dibesarkan gini, nah, ini mulai tahun berapa? Saya bisa membeli tanah dengan uang saya sendiri ya, dengan jerih payah sendiri itu mulai tahun 2011. Jadi saya mulai investasi tanah itu mulai tahun 2011. Waktu itu ada seorang yang dikejar-kejar oleh galangan, butuh uang 45 juta. Karena saya ini senang, sejak dulu memang senang beli yang murah-murah, karena otomatis ya kepepet kan. Gak apa-apa beliin, tapi harus 3 kapling. Lebarnya berapa Mbah? Namanya Mbah Bukori itu. Luasnya sak kapling itu 6 musuh 13. Cuma engko dipotong jalan 2 meter ditambah 2 meter 4 meter berarti resik 21 musuh 6. Tapi harus sampai beli 3-3-nya. Udah kita carikan uang 45 juta. Jadi per kaplingnya waktu itu 11 juta. Ada yang 15 juta, 15 jutaan. Berarti 45 juta. Tahukah harga kapling yang saya beli sekarang? Dan sampai sekarang alhamdulillah belum saya jual. Itu harganya sekarang 125 juta. Pasarannya di daerah Menganti, di desa saya itu. Terus yang kedua, jadi saya praktekkan sendiri, berinvestasi di properti, berinvestasi di tanah. Dan bukan hanya itu saja tanah saya. Sampai tahun 2017 kemarin pas waktu saya nyalon kepala desa, saya juga beli lagi ketika ada orang butuh 1 kapling itu 50 juta katanya untuk membayar anaknya sekolah. Saya beli juga. Jadi beli yang di harga murah. Sekarang pasarannya 90-100. Nah, reksadana saya juga punya. Sampai sekarang masih punya saya. Reksadana saya pakai bibit. Nah, bagi yang tahu bibit nanti bisa dicari-cari itu di aplikasi bibit itu yang gencar dipromosikan oleh Deddy Corbuzier itu bibit. Saya investasi di reksadana bibit. Cuma di reksadana bibit itu tidak sebanyak investasi saya di saham. Jadi tadi kan saya sudah sampaikan jenis-jenis investasi, ada deposito, alhamdulillah saya punya ya. Langsung praktek, bukan hanya teori ya. Properti punya, reksadana punya, emas pun punya. Sekarang saham. Nah, saham. Alhamdulillah saya mengenal saham ini mulai tahun 2016. Nah, ketika waktu itu saya di Jogja. Ketemu sama Oso Sekuritas ketika saya menempuh pendidikan khusus syariah economic lawyer. Dulu awalnya rekening saya cuma 1 saja, yaitu Maybank. Maybank. Rekening saya cuma 1 saja. Tapi seiring berkembangnya waktu, saya terus belajar, akhirnya ketemu. Dulu saya pakai ini. Ini adanya fotonya Pak Teguh Hidayat. Beliau adalah value investing-nya Indonesia. Muridnya Warren Buffett. Saya belajar banyak dari beliau. Cara menganalisa saham yang valuasinya murah. Jadi investor. Tapi seiring berkembangnya waktu, saya juga ketemu sama Pak Fir.
Saya belajar sama Pak Fir, akhirnya bisa ada ilmu yang namanya The Magic 9 RDN. Nah, jadi kalau Pak Fir mengajarkan 9 RDN, RDN saya sekarang 14. Jadi 10 atas nama pribadi saya, yang 4 atas nama anak saya. Jadi yang kuliah itu saya bikinkan akun dan sebagainya. Nah, ini maksudnya apa ini? Kok 5 hari, 1 hari. Ini saya ajarkan kepada peserta Zoom ini, itu adalah masanya, masa pembuatan akun. Jadi mapping dulu saya butuh waktu 5 hari. Di iPod 1 hari, Stockbit 1 hari, Samuel atau Setar itu 1 hari, di PUM itu Philips Sekuritas itu 48 hari. Jadi saya di Philips Sekuritas 48 hari. Paling lama itu. Karena detail betul itu. Sangat detail itu. MOS itu Mandiri 4 hari, MNC 4 hari, Bion itu BNI 2 hari, naik itu NH Korindo ya 4 hari, RHB itu dari Malaysia itu 2 hari. Nah, yang bawah ini adalah biaya untuk buka akun pertama. Maybank 100.000, iPod 100.000, Stockbit 100.000, Samuel atau Setar itu 100.000, PUM itu 500.000. Yang paling mahal waktu itu ya MOS Mandiri itu 10 juta baru bisa buka akun. Nah, jadi ini tadi jenis-jenis investasi tadi sudah saya sampaikan. Dan kita praktek langsung, bukan hanya teori, dipraktek langsung. Nah, ini adalah perbandingan yang pernah saya alami ketika adanya inflasi. Dan alhamdulillah sebagai investor, kami sekeluarga dan teman-teman yang menjadi investor itu nggak merasa nggak ada masalah dengan adanya inflasi. Kenapa? Ini pengalaman saya di BRIS ya, awalnya 20 juta itu, dulu masih BRIS ya. Nah, itu dapat 20 juta 700. Karena per bulan itu dapat 70 ribuan. Berarti kenaikan deposito itu hanya 4%. Nah, ini belajar dari pengalaman saya. Emas. Ini emas saya beli waktu itu tahun 2005 bersama istri, harga emas waktu itu 1 gramnya itu 150. Itu saya jual pada tahun 2013 ya. Itu per gramnya 410.000. Kenapa kok emas itu saya jual pada tahun 2013? Karena itu sebagai hadiah ulang tahun untuk istri saya daftarkan ibadah haji dengan saya. Insya Allah nanti berangkatnya sekitar tahun 2026 atau 2028 karena waktu itu jaraknya sudah 13 tahun itu. Dan walaupun itu sudah sebagian itu pun saya nggak menjual, nggak banyak, sebagian aja dari emas-emas itu. Berarti ada kenaikan selama 8 tahun itu 173% kalau kita investasi emas. Berarti per tahunnya itu emas itu kenaikannya 22%. Dan sekarang bisa kita lihat emas harga sekarang, tadi malam saya lihat itu harganya emas antam itu sudah 912.000. Bayangkan kalau kita dulu punya emas harga 150, 200, 300, sudah untung berapa? Gitu. Properti atau tanah. Tanah tadi sudah saya sampaikan. Tanah saya harga 15 jutaan atau 16 jutaan, saya beli tahun 2011, dengan harga sekarang itu sudah 125 juta. Berarti ada keuntungan 681% selama 11 tahun. Ya, tanah, properti yang saya beli pada tahun 2011. Berarti dibagi per tahunnya, berarti tanah yang ada di daerah saya itu rata-rata per tahunnya kenaikannya itu 62%. Besar. Cuman tanah ini enggak liquid, untuk jualnya agak susah. Butuh alon-alon. Ya, kalau kita jual gerabiakan ya seperti orang tadi itu yang butuh uang itu. Nah, kita punya uang tinggal beli. Nah, gitu. Akhirnya jatuhnya murah. Saham yang bawah, alhamdulillah saya juga masuk di dunia bursa saham
keuntungannya itu lebih dari 100%. Loh, kok bisa ngomong Pak Arif? Ya, kemarin di grup WhatsApp kan sudah saya sampaikan. Saya itu senang dengan saham-saham IPO ya. Itu saham-saham yang baru listing ke bursa. Waktu itu saya beli WRG ya. Yang salah satu pemegang sahamnya itu ada Mbak Yeni Wahid ya. Ini adalah saham Metaverse. Nah, sekarang kan era teknologi. Metaverse itu lagi gencar-gencarnya. Saya lihat ini lagi isu-isunya Metaverse. Nah, kemungkinan besar saham ini insya Allah pasti naik. Karena lagi gencar-gencarnya isu Metaverse. Betul, 9 kali arah dia. Saya beli di harga Rp168 per sahamnya. Itu sempat arah menembus sampai 1.300. Terus langsung turun itu 5 kali berjilid-jilid ARB itu. Nah, saya lihat peluang pas waktu di atas 1.000 itu langsung saya jual semua. Itu. Berarti dari Rp168 jadi Rp1.005 itu keuntungannya sudah 498%. Berarti saya bisa mengatakan bahwa di saham ini kita bisa mendapatkan return lebih dari 100%. Padahal return yang saya dapatkan 498% itu bukan setahun, tapi cukup 14 hari atau 2 minggu. Ya. Kan yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya Jumat kan 5 hari, itu ARA sudah 5. Setelah itu Sabtu Minggu kan libur bursa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, itu ada penurunan langsung saya jual. Jadi inilah bedakan dengan waktu inflasi tadi itu, ketika inflasinya itu 21%, 11%, 31% ya per tahunnya, justru kalau di saham kita bisa 100%. Jadi kena hantaman inflasi yang nggak ngefek, masih banyak yang masih kita dapat. Apalagi pas waktu pandemi kemarin itu, teman-teman sulit kerjaan atau apa, ya kita sebagai investor punya tabungan dan sebagainya itu aman-aman saja, nyantai-nyantai saja. Nah, itulah pentingnya investasi. Dan kami selaku investor, ya saya dan keluarga itu sekali lagi belajar kepada Nabi Muhammad, belajar kepada para Rasul, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, dengan membaca syirah-syirahnya, membaca kisah-kisahnya. Oh, cara penyelesaiannya seperti ini, itu ada. Jadi Islam itu komplit. Cuma kita sebagai umatnya saja itu yang mau nggak ngambil ilmu dari Islam itu sendiri. Jangan sampai ilmu Islam ini diambil oleh orang lain. Mereka yang amalkan, akhirnya kita mengguru pada mereka. Kualik, ya kita kembali kepada Islam. Nah, ini kesimpulannya bahwa investasi itu bisa menahan, bahkan bisa menang lawan inflasi. Tadi kan sudah saya contohkan, inflasi kenaikannya sekian, ketika investasi kenaikannya sekian. Nah, sebagai penutup, ya ini ada ungkapan dari kiai saya, la kitab la ilmu. Tidak punya kitab tidak akan berilmu, atau orang itu tidak akan berilmu kalau nggak punya kitab. Ini yang saya baca Al-Quran. Jangan lupakan Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu jangan baca hanya kerja Al-Quran. Cari Al-Quran yang sebelahnya ada terjemah. Setelah baca terjemahnya. Nanti akan ketemu nanti cara berbisnis, cara berkeluarga, cara bermasyarakat, cara berpolitik. Jadi itulah makna kalau kita membaca Al-Quran. Terus hadis itu banyak. Bukan hanya masalah fikih saja. Masalah mengatur keuangan, pinjam meminjam itu banyak. Tarikh, sejarah. Kebetulan saya itu senang sejarah, jadi ngambil ibrah dari sejarah-sejarah. Baik dari sahabat, baik kisah Nabi, kisah wali-wali, itu kita belajar dari situ. Dan kita terapkan dalam keseharian. Terus yang kedua, bukunya Ibu Santoso itu. Itu kan banyak, ada 7 keajaiban sedekah, ada hanya 2 menit menjadi miliuner. Terus banyak buku-bukunya Ibu itu. Ya, baca saja. Terus ada bukunya Mas Nasrullah itu yang Magnet Rezeki, baca aja. Ya. Semakin membaca, kita akan mendapat ilham, mendapat hikmah, mendapat wawasan untuk lebih baik ke depan.
dan buku Robert Kiyosaki. Kalau buku Robert Kiyosaki ini saya sudah baca sejak tahun 2000 ketika saya masih bujang. Karena waktu itu saya ikut multi level marketing. Jadi saya baca bukunya Robert Kiyosaki waktu itu Rich Dad Poor Dad, Quadrant Cash Flow itu saya baca. Cuman ya itu tadi loh. Meskipun kita membaca secara teori itu bagus yang diajarkan oleh Robert Kiyosaki, tapi kalau kita nggak punya fulus, nggak punya modal, itu sebatas teori saja. Jadi saya baca bukunya, saya pahami bukunya Robert Kiyosaki sejak tahun 2000. Ya. Dan itu baru bisa saya praktekkan ketika tahun 2011. Saya nabung properti tadi itu. Yaitu ujung-ujungnya ke modal. Jadi kenapa kok orang itu ikut-ikut pelatihan, ikut begini, motivasi, kok nggak bergerak? Ya karena nggak ada modal. Nanti bisa kita diskusikan. Kalau di dunia saham, bisa baca bukunya Lukas Setiatmaja. Ini bukunya penuh komik ya. Saya ini ya komik ya. Full komik, bukunya full komik ya. Banyak. Nah, ini saya kasihkan kepada anak saya waktu itu pas ulang tahun ya, pas waktu kenaikan kelas itu. Ya, karena baca komik, investasi itu apa, saham itu apa, kapan bullish, kapan bearish itu. Fundamental apa, teknikal apa. Ini di buku Who Wants to be a Smiling Investor itu bagus itu. Dibaca. Bagi kita yang sudah dewasa pun baca buku itu enak. Karena apa? Berupa komik. Nah, mudah dipahami. Terus kalau pakai value investing itu saya pakai bukunya Teguh Hidayat. Ya. Beliau adalah muridnya Warren Buffett. Ya. Value investing sama The Calm Investor. Nah, kalau baca bukunya Teguh Hidayat yang judulnya The Calm Investor ini kita bisa tersenyum sendiri karena beliau mengisahkan jatuh bangunnya ketika awal-awal menjadi investor saham. Gitu. Bagus itu buku itu. Sesuai dengan judulnya Calm itu tenang. Jadi investor itu diharap tenang, nggak panik. Walaupun kemarin pasca liburan Idul Fitri kan langsung tajam itu turunnya. Investor nyantai saja, justru waktunya sell kayak gitu. Nah ini sebagai penutup, ini foto saya sewaktu umroh kemarin tahun 2019, dan saya kepingin punya impian dan cita-cita seperti mereka yang sudah kaya. Ada Warren Buffett, ada George Soros, dan mereka adalah miliarder, triliuner, ya, orang terkaya dunia. Kalau kita lihat biografi mereka kebanyakan punya saham. Sahamnya di mana-mana. Karena orang terkaya semuanya rata-rata saham. Rokok jarum, ya itu kayaknya bukan dari rokoknya itu. Siapa Michael bersaudara itu. Karena ia membeli saham. Seperti Sandiaga Uno itu sahamnya banyak di mana-mana. Makanya ia bebas, ya, karena sudah financial freedom dia. Jadi itu ya sebagai pembuka mindset kita berkaitan dengan inflasi dan dunia pasar saham, terutama investasi di dunia saham. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kelewat dan kurang bisa dipahami, karena semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kesalahan itu dari saya sendiri. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Arif pemaparan awalnya. Ya karena ini kembali bincang-bincang, teman-teman bisa langsung tanya jawab, bisa dijawab Pak Arif nanti kalau ada pertanyaan. Mohon maaf kalau ada yang belum paham ARA itu apa, RDN itu apa, Pak Fir itu siapa. Nah itu mohon bisa tadi mau untuk mencari, belajar, ya bergairah, bersemangat sendiri untuk menambah. Itu istilah-istilah yang biasa sebenarnya kalau nanti masuk di dunia pasar modal.
Monggo kami persilakan teman-teman yang mau berdiskusi, mau menanyakan, bebas. Ya apa carane buka RDN sampai apa namanya saham apa yang kira-kira besok arah gitu. Gak apa-apa, tanyakan aja. Monggo, monggo, monggo. Ada Mas Roziki, ada Pak Arif, ada Pak Moko, Pak Moko. Siap, siap. Mau kowe senior iku, aku sungkem aku. Walah, nyamar ini. Nyamar. Bisa Suhu mungkin sungkan saya. ditambahkan tentang temanya ini, monggo teman-teman bisa berbincang. Ini pertemuan awal, insya Allah nanti kalau dibutuhkan kita akan lakukan pertemuan-pertemuan seperti ini, baik online maupun offline ya. Sepekan sekali gitu, muga-muga iso Amin, maju amin. bersama. Monggo, monggo. Monggo, monggo, Mas Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra, Pak. Putra itu yang ada backgroundnya Persebaya itu, tak? G. Oke, Mas Putra. Ini kan saya juga katakanlah masih pemula, newbie, Pak, soal saham ini, Pak. Oke. Sebetulnya ya sebelum membuat RDN kemarin ya sudah baca-baca lihat nonton YouTube, baca-baca buku saham itu, Pak, ya. Ini, Pak, maksudnya pengalaman Bapak pertama kali itu minimal nanam jadi invest saham itu berapa? Apa minimalnya itu kita sebagai pemula itu berapa gitu loh? Ada kisarannya atau ya wes bebas seadanya uang atau gimana, Pak? Ya. Monggo bisa langsung. Ya. Jadi pertama kali saya buka akun itu walaupun saya pertama kali mengenal tahun 2016, Mas. Berarti 2016 sekarang 2022 berapa tahun ya? 5 tahun, Ya 5 tahunan lah. 5 tahunan ya. Jadi waktu itu dikenalkan sama Oso Sekuritas waktu di Jogja itu. Setelah itu, tapi saya nggak pakai sekuritas Oso karena saya punya teman setiap tahun itu kan saya ngurus pajak ya, pajak PPH karena saya sebagai lawyer itu kebetulan yang ngurus pajak itu seorang konsultan dan dia juga terjun di saham. Saya diajari itu dia langsung sama ditunjukkan langsung untuk daftar ke Maybank yang di Surabaya sana. Karena saya pakai online itu pertama kali saya modalnya 5 juta, Mas Putra, 5 juta. Maksudnya yang tadi yang saya cantumkan 100.000 itu adalah orang itu bisa buka akun di Maybank Sekuritas itu 100.000. Tapi saya pribadi awal pertama kali itu 5 juta. 5 juta. Tapi sebelumnya saya sudah ikut yang namanya bibit di reksadana itu. Dan di reksadana itu justru boncos saya. Karena kan dulu pakai nggak seberapa paham ya, karena nggak ada tutornya, pokoknya ikut bibit gitu aja. Nah ternyata yang terus naik itu adalah reksadana pasar uang. Nah, saya waktu itu nggak tahu ya pakai reksadana saham dan sebagainya. Ternyata tambah turun. Dan ketika tahu saham itu lewat Maybank Sekuritas, saya pakai langsung modal 5 juta itu diajari teknik langsung sama konsultan pajak itu bagaimana cara membeli saham itu. Nah, kebetulan waktu itu awal-awal itu kan belum ada pandemi ya, lumayan ya biasa. Itu mungkin cobaannya apa ya, seorang awal-awal itu menangan itu apa ya, beli saham itu cuma awal 1 lot ya.
apa namanya coba-coba, karena takut juga kan, iya nanti kalau bujui atau apa kan ya bahaya kan, hilang gitu. Ya saya juga sering cut loss juga. Lah belajarnya apa? Selain belajar kepada konsultan yang dari pajak itu tadi, karena dia juga bukan pakar ya. Saya diajari itu, tapi saya cari di YouTube, saya beli buku-buku seperti ini, belajar sendiri otodidak. Seperti itu, sampai bisa seperti ini. Dan menemukan karakter yang sesuai dengan saya. Saya kalau diminta untuk seperti scalpingan seperti Mas Dimas, saya nggak bisa. Karena pernah ikuti caranya Bekti Sutikna, saya sehari bisa boncos 21 juta. Itu sampai saya tak ingat-ingat itu. Itu tak ingat-ingat. Nah, akhirnya sekarang apa namanya? Saya nyaman dengan cara investasi maupun swing. Nah, itu yang sekarang saya cocok. Karena masing orang-orang beda. Jadi kalau ditanya modal awalnya berapa? 5 juta saya. 5 juta. Dari yang kecil dulu. Nggih. Iki scalping opo maneh iki? Scalping itu nyopet saham. Ya, swing opo maneh? Swing itu Ya. menayun. Ya gitu teman-teman sekalian. Ada lagi yang lain boleh bertanya, boleh nambah yang jenenge bincang-bincang. Ya. Oh iya Mas Putra, gini apa ya? Karena memang sebelum disahamkan saya juga memang sudah punya pemikiran bisnis ya, punya pemikiran investasi ya. Yaitu tadi sejak tahun 2000 itu saya sudah baca bukunya Robert Kiyosaki tentang Rich Dad Poor Dad maupun Quadrant Cash Flow. Jadi saya mikir kalau saya cuma pakai saham itu modal saham itu cuma 100.000 atau 500.000 atau 1 juta kan return yang saya dapatkan juga kecil Mas. Tapi kalau 5 juta kan ada harapan untuk besar. Nah, ketika akhirnya ketagihan juga ketagihan. Nah, akhirnya sekarang sudah masuk ke ratusan. Tadi itu saya sampaikan satu hari saya pernah boncos 21 juta. Ikut metode scalping. Itu sampai sekarang tak ingat-ingat. Nah, itu pun pernah cekcok sama istri. Jadi ini, Mas duit sak menut kok Mas oleh. Nah, itu sampai benterengan. Awal-awal itu. Itu. Ya pahit-pahitnya di saham gitu. Ada juga gitu. Bisa dipahami ya Mas Putra ya? Bisa, Pak. Nah. Oh iya, ini saya tanggapi boleh Pak. Maksudnya saya jawab mau masuk lagi yang soal ini tadi loh, saham. Kalau yang dulu pertama kali beli, kalau boleh tahu saham yang tentang bidang apa Pak? Usaha apa? Oh gini, karena dulu itu kan belajar sama yang itu tadi konsultan pajak itu, ya sama-sama belajar lah. Dia juga belajar, saya juga belajar. Dia cuma bilang begini, Mas, kalau beli saham itu sing awet, sing gampang ditemui gitu. Saya waktu itu beli saham yang murah-murah, Mas. Ya saham apa namanya energi itu kan minyak. Ya, waktu itu harganya 100-an. Energi miliknya Bakri. Oke. Ah itu. Ya. Terus waktu itu beli satu lot itu INDF. Nah, beli itu, yang Indofood itu. Terus saya kan seneng Antam, seneng mas-masan itu beli Antam gitu. Terus ada bank-bank syariah itu ada PNBS, itu kan murah PNBS waktu itu ya 100-an. Ada PNBS, cari yang murah-murah dulu, nggak mahal-mahal, Siap. mau beli PTBA utawa waktu itu kan mahal-mahal dulu PTBA, Harum, ITMG itu ya akhirnya kita cari saham yang murah tapi pangsa pasarnya sama Zing, ZINC itu kan murah itu di bawah 100 tahu kan, nanti cari aja lah pokoknya itu. Terus saya dikasih tahu juga Mas kalau beli saham itu jangan menaruh telur di satu keranjang gitu. Dia ungkapkan seperti itu. Maksudnya ya ono perbankan, ada konsumer, ada yang bahan baku gitu. Nah dulu mau beli apa namanya itu
kertas itu kan mesti dipakai ya untuk sekolah, untuk apa. Saya sendiri sebagai pengacara kan mesti beli kertas. Mau beli NKP kemahalan, mau beli Tekim kemahalan. Akhirnya beli SPMA. Suparma itu loh, kan pakai kertas. Nah, murah itu. Jadi awal-awal itu gitu. Kepinginnya gayo sing gede gak keturutan, golek yang serupa dengan sektor yang sama tapi regane di bawah. Nek pengen tuku Indofood gak iso, ICPB gak iso, tuku Budi. Budi itu makanan terigu. Itu loh. Apa ya brandnya itu nek nggak salah itu Rose Brand. Nah, itu. Pakai itu aja. Murah itu Budi. Utawa beras. Beras itu sahamnya itu apa namanya itu? Lupa saya karena saya sudah nggak beli lagi itu. Murah itu. Kalau sekarang ada nasi ya. Itu. Cari saham seperti itu kalau memang modalnya masih dikit. Ya, gitu Mas Putra ya. Saya dulu juga dari satu lot dulu Mas, satu lot dulu. Akhirnya ketagihan 2 lot, 10 lot. Ini pengalaman kan ya diajari Pak Dimas itu kan nyoba saham apa itu, friend itu loh. Cuma saya kan kadang-kadang hampir 2 minggu gak kulak-kulak, maksudnya harga ini kok gak masuk, gak kebeli gitu loh Pak. Jadi kadang-kadang iki temenan tak gimana gitu loh. Loh, maksudnya gak kebeli gimana? Lu jenengan paling paling jemur paling ya. Maksudnya nggak langsung HK gitu. Enggak langsung. Ya kan katanya Pak Dimas pasarnya segini ya beliau harga segini ya Pak segini. Cuma ya itu ya pengalaman pribadi saya mungkin ya belum waktunya aja cuma ini tapi itu kan uang paham. Mungkin gini, kalau di aplikasi itu kan ada pas waktu di bursa saham itu kan di order itu kan ada yang sebelah kiri itu bid, yang sebelah kanan kan over. Yang over itu adalah penjual, yang bid itu adalah pembeli. Memang yang beli kan bukan hanya kita, Mas. Banyak orang yang beli. Nah, yang menentukan harga nanti pasar. Orang mau beli mana? Kalau saya itu kalau beli itu saya jam tutup bursa itu kan jam 3 atau jam 3 kurang 10 menit berarti jam 2 lebih 50 menit itu sudah persiapan tutup ya. Saya belinya itu setengah 3-an itu. Setengah 3 atau jam itu pas waktu nggak stabil itu. Saya cari pas waktu di harga bawah. Langsung HK kalau saya. Tapi sudah di screening dulu. Baru nanti HK apa maneh? HK itu hajar kanan. Hajar kanan di over. Harga over. Harga over. Mangkano gak ketemu itu soalnya dinteni regane. Bahasanya tingkat tinggi. Beli dia. Ya enggak, ini bahasa apa yo? Kalau kita sering lihat ini aplikasi paham nanti. Bisa dengan sendirinya, Mas. Saya dulu bingung dulu itu. Blank wis. Tapi ya itu tadi penasaran, belajar. Dulu sempat tergoda dengan Mirai sing juara-juara itu. Boncos tambahan. Boncos tambahan. Jadi cari stylenya sendiri. Gitu Mas. Nggak apa-apa. Beli dari satu lot nggak apa-apa. Ya, saya dulu juga mulainya 1 lot, jual 1 lot, beli. Dapatnya marginnya net profitnya Rp600 gitu, Pak. Nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan yang nggak berani ditanyakan Mas Putra ini. Pak, iso urip nggak Pak dagang saham Pak? Mas sebagai pekerjaan sehari-hari itu loh Pak. Bisa. Sampai nggak dagang saham pun urip. Nggak ngono maksudnya Pak. Menghidupi keluarga. Menghidup ya sebagai pekerjaan. Mas Putra ini jomblo Pak. Atau petani atau Bisa. Saja bisa. Asalkan modalnya besar. Contoh gini, kalau cuma 5 juta nggak bisa, Mas. 100 juta itu pun nggak bisa. Yang pernah dicoba 300 sampai 500 juta baru bisa. Tapi konsisten ya, konsisten. Contohnya begini. Ya, itu tadi kalau ya intinya
jadinya modal besar lagi nanti. Ya 300 juta ke atas, 500 juta itu bisa. Karena itu anggap aja ambil aja 10% 1 bulan. Walaupun itu nggak bisa dipastikan ya, karena pasar kan gini. Makanya itu pandai-pandai kita melihat peluang. Makanya saya itu pakai swing itu tadi. Contoh aja. 1 bulan bisa 10% itu apakah bisa? Bisa. Wong kalau kita scalpingan atau day trade itu bisa satu harinya bisa 3%, 5% kan gitu. Tergantung kita bagaimana cara melihat peluang pasar dan pergerakan saham itu sendiri. Nah itu memang butuh proses, nggak bisa langsung gitu. Walaupun jenengan punya modal 500 juta, 100 juta gitu, nggak serta-merta langsung dapat 10%. Itu ada ilmunya. Dan penjabaran ilmu itu nggak bisa lewat Zoom ini, praktek langsung pas waktu jam bursa. Nanti ngikut orang-orang yang sudah ahli. Kalau jenengan tanya, apakah dari saham saja itu bisa menghidupi keluarga? Bisa, banyak contohnya. Mas Bekti Sutikna itu juga pekerjaannya hanya itu saja. Nggak ada yang lain. Padahal beliau sudah miliaran ya. Tapi ya itu tadi, minim 300 juta, dianggap aja 1 bulan 10%. 300 juta, 10%-nya berapa? Puluhan. 30 kan? Wake, Pak. Ada banyak. Nah, supaya tidak boncos, itulah pentingnya 9 RDN pecah. Kemarin yang saya share itu Antam naik. Kemarin kan naik banyak, bahan baku naik kan itu. Itu ada di salah satu RDN saya yang Antam saya masih nyungsep. Tapi sebagian sudah naik. Nah itu enaknya kalau kita average down atau nambah ketika masih di bawah. Jadi sekarang walaupun modal masih kecil, anggapan Mas Putra punya 1 juta lah, Bang. Buka aja 10 RDN, nggak apa-apa. Nanti akan penuh dengan sendirinya. Saya dulu juga 1, tapi sekarang ketagihan ya, nyandu. Sekarang sudah 14. Melewati yang disuruh sama gurunya. Nggak apa-apa. Ya, kemarin kan sudah saya share juga kan, anak saya yang kuliah di UMM itu tak kasih modal 10 juta. Nah kemarin kan keuntungannya dia pakai swing ya. 1 bulan itu ada yang 200, ada yang 400, ada yang 600. Bahkan bulan April ia bisa dapatkan dan bisa withdraw 4 juta untuk membayar dia semesteran. Nah itu saya real itu. Itu real kenyataan. Makanya saya share kemarin untuk memberi motivasi ke jenengan semuanya. Kalau Mas Dimas bisa, saya bisa, semuanya bisa. Tergantung itu tadi. Saya kasih ilustrasi gua, guru, dan murid tadi itu. Walaupun saya ngomong kayak gini, tapi kalau itu keputusan kan jenengan lagi. Gitu. Kepingin seperti kita atau enggak, ya monggo, cerah. Oke, mungkin sementara terbatas waktu, sebentar lagi maghrib. Ya. Kita cukupkan dulu. Tentu saja masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari bersama, apalagi teman-teman yang masih baru, istilah-istilah, wis jenenge belajar renang itu nggak baca aja ya kudu nyemplung kolam dan seterusnya. Intinya insya Allah kami ini ada praktisi-praktisi nanti bergantian bisa memberikan materi, kita buatkan kelas biar enggak iku mang kecemplung di tempat yang sama dengan para senior ini. Jadi biar belajar otodidak dan seterusnya rugi sampai puluhan juta. Saya sehari 21 juta. Jadi kita adakan kelas-kelas bincang-bincang ini sehingga meminimalisir lah kita sama-sama. Intinya begitu teman-teman semua. Kita akhiri dulu yang sekarang. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir Pak Arif sebelum kita tutup. Pesan di headline, di garis bawahi. Oke, nah gini. Sekali lagi
dunia saham itu seperti yang saya sampaikan, seperti kita masuk dalam gua yang gelap gulita. Sama halnya ketika saya bawa botol air minum ini yang dari pabrik. Ini botol air minum, ini isinya air. Ketika ditanya, apakah air ini segar? Segar gitu. Jawaban air segar itu bohong. Karena apa? Karena kita belum merasakan ketika belum minum. Jadi harus dibuka dulu, baru bisa diminum, baru kita bisa merasakan segarnya. Jadi kalau kita hanya melihat orang-orang yang wah ketoke Mas Dimas enak loh, scalpingan gini, Pak Arif enak yo, wis duwe investasi sakmene. Lihat dari luarnya saja. Dan kalau kepingin seperti kami, ya seperti tadi itu. Buka botolnya, minum airnya, bisa merasakan langsung. Dan itu suatu kepuasan tersendiri. Jadi kalau memang kepingin jegur di saham, ya buka akun, langsung praktek. Nanti ada Mas Hari, ada Mas Dimas, ada Mas Moko yang sudah berkecimpung di dunia saham, bisa belajar sama beliau. Itu sebagai penutup dari saya, Mas Dimas. Siap, J. Sementara ini ada yang Pak Agus, monitor Pak Agus. Kok raise hand ini? Monggo. Sorry, baru lihat. Waktunya mau menjelang maghrib ya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Singkat, monggo. Sebelum azan. Oke. Assalamualaikum, Mas Moko. Salam berjumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap. Muridnya Mas Moko ketane iki. Ini Mas, saya menyampaikan pandangan saya saja. Pertama ini, ya saya ini sih beberapa kali sudah sempat masuk ke situ. Cuma pandangan saya itu kan pasar saham itu kan ini ya, pasar keuangan ya. Setelah saya mencoba untuk menghitung-hitung, kalau kita mengambil teknik di investor sama trading yang enggak cepat, yang lama, misalkan berbulan-bulan, itu kayaknya sepertinya return-nya itu masih tetap tinggi di sektor real ya. Artinya di perdagangan atau di investasi di sektor real ya. Karena gini, kalau saya berpikir nanti kalau setiap orang itu masuk ke pasar derivatif, dalam hari ini adalah pasar saham yang sekunder, bukan pasar primer ya. Karena kan kita memperdagangkan saya khawatir nanti untuk sektor realnya ini akan terjadi bubble krisis. Nah, gitu. Mungkin dari para pelaku investor yang sudah berpengalaman ada pandangan nggak? Misalkan bagaimana peluangnya kalau ada perusahaan investment company gitu. Jadi kita memang berinvestasi pada sektor-sektor real yang juga terukur resikonya. Jangan berinvestasi pada sektor real tapi kemudian masuk ke investasi bodong atau yang tidak terukur resikonya. Karena gini, mohon maaf sebelumnya pandangan saya ini. Saya mempelajari pasar saham beberapa tahun, saya menemukan kesimpulan saya sendiri bahwa krisis-krisis yang terjadi itu kebanyakan karena orang berspekulasi di pasar saham. Nah, seperti itu. Artinya mereka tidak berlaku sebagai investor, tidak juga sebagai trading, tapi lebih ke TikTok. Ketika loss kan terasa itu terjadi ya. Ketika terjadi crash, kemudian ketika terjadi panik, terutama ketika panik. Ketika panik ini kan berarti menandakan adanya krisis kan gitu. Nah, sedangkan saat ini orang sudah mulai ini ya melek dengan pasar saham, tapi pasar sahamnya itu ke arah derivatif gitu loh, ke arah derivatif, ke arah turunan, bukan ke arah pasar sekunder, bukan ke arah pasar primernya. Justru yang menggarap atau yang mengerti atau yang paham tentang esensi daripada saham kemudian investasi itu masih tidak banyak gitu. Itu pandangan saya sih. Mungkin dari para suhu yang sudah berpengalaman bisa memberikan komentar, karena saya dalam benak saya itu ya, kalau semua orang nanti berharap bahwa dari pasar saham itu mereka bisa sejahtera,
maka tidak akan ada lagi sektor real, tidak ada yang mau berinvestasi di sektor real, karena mereka lebih suka, "Wes aku beli sekarang, jual sekarang, beli sekarang, jual sekarang, nggak tahu hasilnya untung, nggak tahu hasilnya rugi, sebenarnya kan jual beli dan cepat." Nah, sedangkan daripada uang kita buat investasi untuk nyuntik perusahaan X yang benar-benar bergerak di sektor real, mending tak buat dagang di pasar sekunder gitu. Jadi kalau pasar primer saya sepakat, artinya itu pasar primer itu kan modal dari investor masuk langsung ke sektor real karena dipakai untuk ekspansi pasar, untuk pembelian modal kerja, untuk pembelian mesin, untuk pembelian pabrik, untuk pembebasan lahan. Jadi itu kan artinya modal dari investor langsung dipakai digunakan yang sifatnya real. Tetapi kalau kita membeli saham di pasar sekunder, artinya itu bukan lagi pasar real, tidak berkorelasi kepada pasar real. Nah, ini yang menurut saya kan berdampak kepada krisis yang sering terjadi di saat ini. Tidak hanya di Indonesia, dulu ketika ada krisis di pasar modal di Belanda, kemudian krisis di pasar modal di New York, itu semua kan semuanya berawal dari pasar saham yang sifatnya sekunder dan derivatif. Tetapi mungkin ini sekalian edukasi ya, karena saya melihat di saat ini itu edukasi terkait dengan pasar saham itu cenderung ke yang bersifat derivatif, yang bersifat sekunder, yang bersifat tidak menyasar ke sektor real. Nah, begitulah. Itu mungkin pandangan saya. Mohon maaf kalau ini istilahnya tidak berkorelasi dengan tema yang disampaikan pada sore hari ini. Kami tangkap maksud dan tujuannya. Monggo mungkin ada komentar sedikit sebelum kita tutup. 1 menit, 2 menit, Pak Arif. Ya. Pendapatnya. Ya, kalau Mas Agus Paryawan, apa yang Mas Agus Paryawan sampaikan tadi itu juga sama pemikiran saya waktu dulu, sama persis. Kok nek kabeh nok saham, sopo sing bakal dodolan? Wis gak ono pabrik atau apa? Itu pemikiran sama saya dulu. Dan pemikiran saya itu terbuka ketika saya punya dosen, ya, yaitu namanya Pak Isma Suwanjaya. Saya dibuka wawasan saya, itu nggak akan mungkin seperti itu. Karena pasar primer itu akan selalu ada. Dan hanya orang-orang yang bisa menangkap peluang dan biasanya hanya nekat-nekat saja dan tahu tentang dunia pasar modal itu yang hanya berkecimpung di pasar modal. Dan itu pasar primer tetap akan menguasai. Dan sekarang saja 250 juta penduduk Indonesia, investor yang terdapat di KSI itu cuma 8 juta. Cuma berapa persennya? Tetap nggak bisa mengalahkan pasar primer. Karena itu yang real. Dimas, izin komentar sedikit aja, dikit. Ya, monggo. Sedikit. Pendapat saya. Alvan, siap, nggih. Jadi menurut saya begini, Kak. Ini nggak akan ketemu. Katanya ditutup. Iya, nggak akan ketemu. Tapi kalau misalkan mau dianalisa, krisis terjadi itu karena penggunaan mata uang yang tidak berbasis pada emas. Pasti krisis itu. Ya. Kapanpun, sejak antum pakai uang kertas, itu pasti akan jadi krisis di mana-mana. Karena fundamental ekonominya nggak akan ketemu. Gitu. Jadi sudah sebuah keniscayaan tidak terjadi krisis dunia ini. Dunia ini akan krisis kalau penggunaan mata uangnya berupa mata uang kertas yang tidak berbasis fundamental emas atau hal yang sifatnya real. Karena negara atau pengambil fiskal itu gampang menyita uang sekarang ini dan pasti krisis. Walaupun misalkan seluruh dunia masuk ke pasar modal, tapi ketika mata uangnya itu adalah berbasis emas, tidak akan ada krisis. Gitu. Nah, mungkin nanti kalau mau diskusi lebih panjang masalah krisis tidak krisis itu nanti ilmunya ada sendiri. Ya. Ada sesi tersendiri lah. Oke, Bapak-bapak sekalian. Karena sebenarnya gini, Tengah 6 aja. Ya.
Pasti Makin belum aktif puas semua kopdar diskusi kita ngopi, ini ya, sebenarnya- ngomong sing enak ya. Ya, ini namanya bincang yang ini iki. Kepepet maghrib kita. diskusi Syaratnya masalah kopdar visi ini sudah harus selesai ada sebenarnya. RDI, Pak Dimas. Enggak, Siap, Enggak. siap. Siap, Pak diskusi Moko. semacam ini sebenarnya sudah selesai sebenarnya. Makanya kalau memang teman-teman ini ada yang nggak siap masuk ke pasar saham, lebih baik nggak masuk. Diyakini aja keyakinannya bahwasanya memang ini tidak menarik. Tapi kalau melihat teman-teman ini, oh ini ada peluang yang menarik, ayo monggo dijalani sama satu. Seperti yang katakan Mas Arif tadi loh, dibuka botolnya, diminum dulu, dijalankan. Sekecil apapun dicoba. Investasinya seperti apa? Karena kalau masing-masing punya pandangan, banyak pandangan, dan jalan-jalan nanti kita. Gitu. Kalau Ya, saya Bapak sebenarnya Enam. sih, kalau saya sebenarnya sih, kalau emang nggak sepakat ya sudah, nggak usah diskusi gitu menurut saya. Ini gini ya, jangan memandang pasar saham seketoke janji-janji manis surga-surga enggak. Banyak juga yang berguguran di pasar saham, ya pasar modal, dan beralih ke real dagang. Ya iku mau kata Pak Fir itu wis mending dodol pulsa wis karuan ayu gitu. Ada. Jadi sekali lagi tidak bisa mengalahkan pasar primer, Mas. Nggak bisa itu. Lah itu kalau kok bisa Pak Emen bilang gitu. Nanti pas waktu ketemu. Karena saya sendiri itu S2 saja itu hukum ekonomi syariah. Jadi didetailkan di situ. Itu pas waktu kopdar aja. Ini sudah maghrib, Mas. Siap, siap. Nggih, matur nuwun Mohon sedulur maaf, mohon semua. Nanti disambung lagi pasti belum puas. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa live.